Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, seperti biasa, kita balik lagi di House Horror, di mana di segmen ini gue bakal nyeritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja kejadian sama gue. Pada kali ini ada cerita dari seseorang yang bernama Anto, di mana dia punya pengalaman yang bisa dibilang cukup menyeramkan sewaktu bekerja di sebuah pabrik. Jadi di tahun 2018, Anto sama temennya, Dadang, mutusin buat kerja di sebuah pabrik. Nah, karena ada sesuatu yang dilakukan sama Dadang, pada akhirnya mereka berdua diteror oleh satu sosok. Bisakah mereka menghentikan teror itu? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Gue mau mulai cerita. Sekitar bulan Februari tahun 2018, Anto pengen ngelamar kerja di sebuah pabrik komponen kendaraan, lebih tepatnya buat aksesoris mobil dan motor yang ada di daerah Jawa Barat. Anto nggak pengen ngelamar kerja sendirian, akhirnya dia ngajak temennya, sebut aja namanya Dadang. Kebetulan Dadang emang lagi nganggur juga, jalanlah dia ke rumah Dadang naik motor. Singkat cerita, pas sampai di rumah Dadang, Anto langsung ngabarin kalau ada lowongan kerja di pabrik itu. Dadang yang dengar ada lowongan langsung setuju dan udah siap banget secara dia sudah cukup lama menganggur. Habis diskusi dan bikin rencana, akhirnya mereka sepakat buat berangkat ke pabrik itu besok pagi sekitar jam 7 Kungo buat naruh lamaran. Singkat cerita, besok paginya jam 7 Kungo, mereka berdua berangkat ke pabrik itu naik motor. Kita sebut aja perusahaan X. Mereka datang ke pabrik itu buat naruh lamaran. Seminggu kemudian, Anto sama Dadang dipanggil buat interview. Yang interview, kita sebut aja namanya Pak Budi. Layaknya orang interview, Anto sama Dadang ditanya-tanyain. Singkat cerita, abis interview itu, Anto sama Dadang diminta buat ikut training dulu selama seminggu. Mereka menjalani training kurang lebih seminggu dan setelah selesai, akhirnya mereka diterima kerja. Mereka mulai kerja di hari Senin. Oh iya, jadi pabrik itu bisa dibilang masih baru. Pengoperasiannya baru diresmikan kurang lebih 2 bulan, jadi bisa dibilang perusahaan lagi butuh karyawan. Makanya, Anto sama Dadang cepet direkrut. Singkat cerita, mulailah mereka berdua bekerja. Mereka ditempatkan di bagian packing barang. Total ada kurang lebih 12 karyawan yang bekerja di bagian itu. 2 bulan mereka bekerja di pabrik itu masih aman. Belum ada kejadian apa-apa. Semuanya normal-normal aja. Tapi masuk ke bulan ketiga, disinilah ceritanya dimulai. Waktu itu pas jam 12 siang, bel istirahat berbunyi. Sebagian karyawan pergi ke kantin, sebagian lagi salat. Tinggallah Anto sendirian di ruang packing. Dadang yang kebelet BAB pergi ke bawah buat ke WC, jadi dia nggak bisa nemenin Anto di atas. Sebelum pergi ke WC, Anto bilang ke Dadang, "Ya udah, nanti gue tunggu di kantin." Habis itu, Anto lanjut beresin packingan barang. Niatnya, dia pengen buru-buru ke bawah karena perutnya udah keroncongan lapar. Nah, pas lagi asik-asik beresin barang, tiba-tiba dari belakang ada suara keras banget. Kagetlah Anto secara dia sendirian di situ. Nggak ada siapa-siapa, cuman ada dispenser air minum doang. Anto lihat lagi, tetap nggak ada hal yang mencurigakan. Dia berusaha berpikir positif, mungkin itu suara mesin produksi yang ada di bawah. Singkat cerita, setelah selesai beres-beres packing, Anto langsung turun ke kantin dan nungguin Dadang di sana. Selisih beberapa menit, Dadang selesai dari WC dan nyamperin Anto. Mereka berdua makan sambil ngobrol-ngobrol biasa. Setelah makan, mereka duduk di depan kantin sambil merokok. Di situ Anto baru cerita tentang suara aneh yang dia dengar tadi. Tadi gue dengar suara aneh, gak tahu suara apaan. Gue sendirian di atas dan suaranya berat banget, persis di belakang gue. Pas gue nengok, gak ada apa-apa. "Ah, lu mah ngarang mulu Tok. Di tempat kerjaan masih sempet aja ngedongeng," kata Dadang. "Serius gue Dang, coba tadi lu di posisi gue, lu rasain sendiri." "Alah, palingan lu halu doang. Lagian mana ada setan di sini. Kalau perlu gue buktiin." Anto di situ cuma bilang, "Ya udah, ntar juga lu rasain sendiri." Habis ngobrol-ngobrol gitu sama Dadang, bel bunyi lagi, tandanya waktu sudah menunjukkan pukul 13.15.
Anto dan Dadang langsung buru-buru balik ke tempat kerja. Selama bekerja, semuanya berjalan normal, tidak ada kejadian apa-apa. Mungkin karena waktu itu masih ramai orang. Ketika jam menunjukkan pukul 17.30, mereka baru pulang. Semua karyawan sudah pulang duluan, tinggal Anto dan Dadang saja yang masih di atas karena mereka sedang ngobrol sambil menyelesaikan belasan barang untuk besok. Barang-barang itu harus siap diantar ke tempat dingin, karena target hari itu adalah packing ratusan barang untuk diekspor ke pabrik lain. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba Dadang berteriak kaget. Matanya melotot seperti melihat sesuatu di belakang Anto. Anto yang bingung langsung bertanya, "Woi, ada apaan?" Dadang sambil melotot menunjuk ke belakang Anto. "Itu ada pocong di belakang lu." Sontak Anto menoleh ke belakang, dan benar saja, ia melihat pocong berdiri di samping tumpukan kardus packing. Pocong itu mengenakan kain kafan lusuh, wajahnya sangat menyeramkan, matanya merah, dan lebih seramnya lagi, kepalanya bergoyang-goyang seperti melayang. Anto dan Dadang langsung lari turun tangga. Saking paniknya, mereka sampai tersandung dan jatuh tersungkur. Mereka segera berdiri lagi dan lanjut berlari ke bawah. Setelah sampai di lantai bawah, barulah mereka teringat bahwa tas ransel mereka masih tertinggal di atas. Anto berpikir, "Sudahlah, nanti saja diambil." Saat mereka berdua sudah sampai di lantai bawah, napas mereka tersengal-sengal seperti habis maraton. Penampakan tadi masih terus terbayang di kepala mereka. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di musala yang ada di depan pabrik. Sesampainya di sana, Dadang langsung terkapar di teras musala, sementara Anto hanya bisa beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Mereka benar-benar ketakutan. Itu pertama kalinya mereka melihat makhluk seperti itu dengan sangat jelas. Anto menyalahkan Dadang karena sebelumnya dia sesumbar menantang makhluk halus. "Tuh kan, nantangin sih, pas dilihatin malah lari." "Gue juga kena imbasnya," Dadang yang masih ketakutan menjawab. "Maaf toh, awalnya gue cuman bercanda, malah beneran ditampakin." Tak lama kemudian, dua orang satpam, sebut saja namanya Pak Joko dan Pak Udin, datang menghampiri mereka. Mereka bertanya kenapa Anto dan Dadang belum pulang. Anto pun menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami. Setelah mendengar cerita Anto, Pak Udin dan Pak Joko menawarkan diri untuk menemani mereka berdua naik ke atas untuk mengambil tas. Anto dan Dadang sebenarnya masih takut, tapi karena sekarang ditemani dua satpam, mereka memberanikan diri untuk naik kembali. Yang tidak mereka ketahui, ternyata kedua satpam ini juga penakut. Mereka berjalan ke atas melewati tangga menuju ruangan packing. Saat itu keadaan pabrik sudah sunyi dan sepi sekali, karena semua karyawan sudah pulang sejak pukul 6 sore. Dadang sudah gemetar parah, ia terus memegangi tangan Anto. Anto bahkan sempat merasakan kalau tangan Dadang terasa sangat dingin. Ternyata Pak Udin dan Pak Joko juga merinding. Sesampainya di ruangan atas, Anto dan Dadang langsung mengambil tas mereka masing-masing. Namun saat Anto hendak meraih tasnya, tiba-tiba Dadang kembali berteriak sambil menunjuk ke arah tangga. Pocong." Setelah itu, Dadang langsung pingsan. Kagetlah Anto dan dua satpam itu melihat Dadang pingsan. Keadaan makin tidak kondusif karena Pak Joko yang ikut melihat ke arah tangga mendadak berteriak, "Pocong!" sambil gemetaran dan menunjuk ke arah tangga. Sontak Anto dan Pak Udin ikut melihat ke arah yang ditunjuk Pak Joko. Benar saja ada dua pocong berdiri di tangga itu. Salah satu pocong hanya diam menatap mereka bertiga, sementara yang satunya lagi menggeleng-gelengkan kepalanya, sama persis seperti pocong yang tadi dilihat Anto dan Dadang. Pocong-pocong itu berdiri di tangga menuju lantai bawah, seakan menghalangi mereka untuk turun. Mereka pun kebingungan. Dadang pingsan, mereka ingin turun, tapi pocong-pocong itu menghadang. Akhirnya Pak Udin menyuruh Anto dan Pak Joko untuk lari ke gudang dekat dispenser, tempat di mana Anto sebelumnya sempat mendengar suara aneh. Mereka bertiga langsung menyeret Dadang ke sana. Tidak peduli jika baju Dadang robek, yang penting mereka bisa sampai ke gudang dengan selamat. Sesampainya di gudang, mereka segera masuk dan menutup pintunya rapat-rapat.
Gudang itu tidak terlalu besar, kira-kira hanya cukup untuk 10 orang jika semuanya masuk. Biasanya gudang tersebut digunakan untuk menyimpan kardus-kardus yang belum dibentuk menjadi kotak, dan di sanalah mereka berlindung berharap pocong-pocong itu tidak mengikuti mereka. Terus, si Anto mulai membaca doa-doa yang dihafalnya, berharap pocong-pocong yang ada di tangga itu segera pergi, soalnya mereka mau turun. Pak Joko sibuk mencoba menyadarkan Dadang yang sejak tadi tidak bangun-bangun juga. Pak Udin ikut membantu sambil membaca doa. Saat Anto sedang membaca doa dan belum selesai, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu gudang. Siapa itu? Semua karyawan sudah pulang. Mereka langsung diam. Namun, Pak Joko, meskipun dikenal sebagai orang yang penakut, memiliki rasa penasaran yang tinggi. Ia pun berdiri dan memutuskan untuk mengintip dari lubang kecil di pintu. Bukan lubang kunci, tetapi memang ada lubang-lubang kecil di pintu yang bisa digunakan untuk mengintip. Pak Joko mendekat, lalu mengintip ke sekitar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ia berteriak, "Pocong!" Setelah itu, ia langsung pingsan. Tinggallah Anto dan Pak Udin yang masih sadar. Mereka berdua panik. Pak Udin mencoba menyadarkan Pak Joko, tetapi tetap tidak berhasil. Bahkan, ia menepuk-nepuk pipi Pak Joko, tetapi masih belum sadar juga. Sudah sekitar 30 menit berlalu, dan mereka berdua masih belum juga siuman. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Anto teringat pada temannya. Sebut saja Yusuf. Yusuf memiliki teman yang bisa dibilang paham dengan hal-hal seperti ini. Sebut saja namanya Dimas. Anto pun berinisiatif meminta tolong kepada Yusuf. Ia menelepon Yusuf karena tidak memiliki nomor Dimas. Anto menceritakan semuanya kepada Yusuf dan memintanya segera datang ke pabrik untuk membantu mereka berempat. Yusuf menyanggupi permintaan Anto. Setelah Anto memberikan arahan, mereka pun menutup telepon. Namun, begitu telepon ditutup, Anto langsung merasa seolah-olah dikepung oleh suara-suara aneh dari luar gudang. Ketukan di pintu pun masih terdengar. Anto, yang sudah tahu kalau itu bukan manusia, tidak berani mengintip, apalagi membuka pintu. Pak Udin hanya berkata, "Baca doa saja." Kurang lebih 15 menit setelah Anto menelepon Yusuf, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar pintu gudang. Anto yang mendengar itu langsung berteriak, "Gua di sini Yusuf, gua di gudang sini," sambil memukul-mukul pintu gudang supaya Yusuf tahu lokasinya. Saat Anto membuka pintu gudang, ia melihat Yusuf datang bersama teman-temannya, sekitar 7 orang termasuk Dimas. Yusuf langsung menyuruh teman-temannya menggotong Dadang, sementara Anto, Pak Udin dan Yusuf membantu menggotong Pak Joko. Setelah keluar dari gudang, Yusuf menyuruh mereka menunggu di pojokan dekat tangga. Kemudian Dimas berkata bahwa di tempat itu mereka sedang diperhatikan oleh banyak makhluk halus termasuk pocong tadi. Dimas lalu mengeluarkan garam kasar dan air putih botolan dari dalam tas ranselnya. Ia mengambil segenggam garam, membaca doa, lalu melemparkannya. Selain itu, ia juga menyiram air dari botol tersebut ke sekeliling ruangan hingga habis. Tidak lama setelah melempar garam dan menyiram air, terdengar suara jeritan dari berbagai arah, tetapi tidak ada wujudnya, hanya suara seperti makhluk yang kesakitan. Anto langsung merasa ngeri karena jeritan itu datang tanpa ada sosok yang terlihat. Selang beberapa detik, suara-suara tersebut tiba-tiba menghilang. Lalu, dari tempat yang tadi dilempari garam dan disiram air, muncul asap putih. Karena penasaran, Anto bertanya kepada Dimas, "Itu tadi apaan sih? Kok ada suara-suara kayak gitu?" Dimas menjelaskan bahwa suara-suara tadi adalah jeritan makhluk-makhluk halus yang ketakutan karena terkena garam dan air yang sudah dibacakan doa. Asap putih itu tandanya mereka sudah pergi. Makanya setelah asap itu muncul, jeritan-jeritan langsung hilang. Setelah itu, mereka semua buru-buru turun ke bawah. Dadang digendong oleh Yusuf dan Anto tidak lupa membawa tasnya. Sementara itu, teman-teman Yusuf, termasuk Pak Udin dan Dimas, membantu menggotong Pak Joko. Sesampainya di bawah, mereka beristirahat di samping pos satpam. Anto mencoba menyadarkan Dadang dan Pak Joko lagi. Beruntung, kali ini mereka berdua sadar. Namun, Dadang hanya diam, tatapannya kosong, dan tidak merespons apapun. Anto mencoba menggoyangkan badan Dadang, tetapi tetap tidak ada reaksi.
Karena sudah benar-benar capek dan emosi, Anto langsung menampar Dadang sambil berkata, "Pak, bangun, sadar." Baru setelah itu Dadang tersadar. Namun, ia tampak kebingungan dan bertanya, "Ini di mana toh? Mereka semua ini siapa?" Anto pun menjelaskan bahwa tadi Dadang pingsan gara-gara melihat pocong. Mendengar itu, Dadang langsung teringat kejadian yang dialaminya, melihat 2 pocong di tangga. Namun, yang lebih menyeramkan adalah pengakuan Pak Joko. Ia bercerita bahwa saat mengintip dari lubang kecil di pintu, awalnya ia tidak melihat apa-apa. Namun, hanya dalam hitungan detik, tiba-tiba muncul pocong dengan jarak yang sangat dekat. Pocong itu sangat menyeramkan. Kalau suka nonton film horor pasti tahu yang namanya jump scare, kata Pak Joko, masih dengan wajah pucat. Nah, kira-kira munculnya seperti itu. Pocong tiba-tiba muncul dengan jarak hanya beberapa senti dari golongan itu, lalu mulutnya menganga lebar dan matanya merah. Karena melihat itu, Pak Joko langsung pingsan. Setelah itu, Anto, Dadang, Yusuf, dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing. Mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Yusuf dan teman-temannya karena sudah membantu, juga kepada Pak Udin dan Pak Joko karena sudah menemani mereka naik ke atas. Nah, akhirnya Anto dan Dadang pun pulang ke kosan. Oh iya, sebelum melamar kerja, mereka berdua memang sudah sempat mencari kosan di dekat pabrik untuk menghemat bensin. Tapi ternyata mereka kira setelah sampai kosan semuanya sudah aman. Sayangnya mereka salah. Di perjalanan menuju kosan saat naik motor, Anto melihat ada sekilas bayangan seperti pocong terbang. Ia merasa bahwa yang tadi ia lihat memang pocong. Namun ia tidak mau memberitahu Dadang karena takut temannya itu panik lagi. Akhirnya Anto memilih untuk cuek. Singkat cerita, mereka sampai di kosan. Anto langsung pergi mandi, sementara Dadang menunggu temannya selesai sambil menonton televisi. Sekarang kita beralih ke sudut pandang Dadang. Saat sedang fokus menonton televisi, tiba-tiba televisinya mati. Dadang kebingungan dan langsung mengecek televisinya apakah kabelnya putus atau ada masalah lain. Saat ia memeriksa dan menekan-nekan remote, tiba-tiba angin berhembus dari luar jendela. Memang, jendela pada waktu itu belum ditutup. Tidak lama setelah angin berhembus, terdengar suara ketukan di jendela. Mendengar suara itu, Dadang refleks menoleh ke arah jendela. Dan tahukah kamu apa yang ia lihat? Sudah ada kepala pocong persis di jendela. Dadang langsung berteriak kencang dan berlari ke kamar mandi. Ia menggedor-gedor pintu kamar mandi sampai Anto kebingungan. Ini si Dadang kenapa lagi sih? Dadang pun berteriak, "Tok, tok, ada itu lagi, tok." Anto yang masih keramas dengan busa sampo yang masih di kepalanya bertanya, "Ada apa lagi, Dang?" "Ada pocong, tok. Tadi di luar jendela, kepalanya doang yang nongol." Karena penasaran, walaupun belum selesai mandi, Anto tetap keluar dari kamar mandi dan mengecek jendela. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya, Anto mencoba menenangkan Dadang, lalu menutup jendela rapat-rapat dan menambahkan gorden agar Dadang tidak melihat sosok itu lagi. Setelah itu, Anto kembali melanjutkan mandinya. Setelah Anto selesai mandi, giliran Dadang yang mandi. Saat itu, Anto sedang duduk santai. Namun, tiba-tiba pintu depan digedor-gedor dengan keras hingga terlihat bergetar. Walaupun bulu kuduknya merinding, Anto memilih untuk cuek dan tidak membuka pintu. Saat Dadang selesai mandi, ia langsung bertanya, "Tadi siapa, Tok, yang gedor-gedor pintu?" Anto hanya menjawab, "Nggak tahu, aku juga nggak bukain pintu." Anto sudah bisa menebak siapa yang menggedor pintu tadi. Singkat cerita, setelah mandi mereka berdua mengobrol sambil merokok. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba lampu mati. Yang membuat mereka heran, lampu di kosan sebelah tetap menyala. Anto berpikir, mungkin turun kali meterannya. Keadaan semakin tidak enak. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk keluar kosan. Rencananya ingin nongkrong sebentar di kosan sebelah sambil mengecek box listrik di depan. Namun saat Dadang hendak keluar dan membuka pintu, pocong itu sudah persis ada di depan wajahnya. Dadang langsung pingsan di tempat.
Anto yang ada di belakangnya hanya sempat melihat pocong itu sekilas sebelum sosok itu menghilang. Karena panik, Anto langsung meminta bantuan beberapa penghuni kosan sebelah. Banyak yang membantu untuk menyadarkan Dadang. Beberapa menit kemudian, Dadang sadar tetapi masih seperti orang yang ketakutan. Anto berkata, "Udah, nggak usah takut lagi. Udah banyak orang kok di sini. Nih, minum dulu." Setelah minum, salah satu penghuni kosan bertanya, "Kenapa tadi sampai pingsan?" Dadang menjawab, "Tadi pas lampu mati, terus pas aku buka pintu, tiba-tiba ada pocong di depan muka aku." Mendengar cerita Dadang, semua orang yang ada di sana langsung merinding. Akhirnya, salah satu penghuni kosan memberikan saran, "Sebelum tidur, baca ayat kursi dulu, atau lebih baik kalian pergi ke ustaz. Aku tahu ada satu ustaz yang bisa menangani hal seperti ini." Singkat cerita, keesokan harinya, Dadang dan Anto pergi menemui ustaz yang dimaksud. Sebut saja namanya Pak Soleh. Mereka berdua sengaja izin selama 2 hari untuk tidak masuk kerja. Saat sampai di rumah Pak Soleh, begitu melihat Dadang, Pak Soleh langsung berkata, "Kamu banyak banget bawa kuntilanak sama pocong kemari." Mendengar itu, Dadang langsung ketakutan. Anto yang mendengar pun merinding. Pak Soleh kemudian memberikan air putih yang sudah dibacakan doa kepada Dadang untuk diminum. Dadang bertanya, "Pak, kenapa cuma saya yang dikasih air minum? Kenapa Anto enggak?" Pak Soleh hanya menjawab, "Kamu minum aja dulu, nanti saya kasih tahu." Setelah Dadang meminum air tersebut, Pak Soleh langsung menaruh tangannya di kepala Dadang dan membaca ayat kursi. Saat itu, Dadang merasakan sensasi panas yang merembet dari dada ke tenggorokan. Anto hanya bisa melihat tanpa berkata apa-apa. Pak Soleh kemudian menggenggam sesuatu di tangannya dan memasukkannya ke dalam botol air mineral. Anehnya, botol air itu langsung loncat-loncat. Pak Soleh pun menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu sangat marah kepada Dadang karena sebelumnya ia sudah menantang mereka. Ingat tidak, saat di pabrik Dadang berkata, "Ah, mana mereka tuh? Nggak ada. Coba gua buktiin, sini." Karena tantangan itulah Dadang diikuti oleh mereka. Dengan kata lain, makhluk-makhluk itu marah. Anto dalam hati berpikir, Pak Soleh tahu dari mana, padahal kita belum cerita apa-apa. Pak Soleh juga menjelaskan alasan mengapa Anto tidak diberi air. Karena kamu bukan sasaran kemarahan makhluk-makhluk itu, jadi kamu tidak perlu disembuhkan. Setelah selesai mengobati Dadang, Pak Soleh memberi pesan kepada mereka berdua. Jangan sekali-kali menantang mereka lagi dimanapun kalian berada. Sebenarnya mereka tidak akan mengganggu, tapi kalau ditantang mereka bisa marah. Walaupun Dadang mengaku bahwa saat itu ia hanya bercanda, tetap saja mereka terlanjur marah. Setelah dari rumah Pak Soleh, Dadang yang sudah trauma akhirnya memutuskan untuk resign dari pabrik itu. Ia juga menyarankan Anto untuk ikut pindah, walaupun saat ini mereka sudah tidak diganggu lagi. Akhirnya, Dadang memilih pindah ke Lampung dan bekerja di sana. Oke, teman-teman, itu tadi cerita pocong pabrik. Saya tidak tahu apakah pabrik itu memang angker atau bagaimana. Tapi yang jelas, ingat pesan Pak Soleh. Jangan menantang mereka. Yang tidak perlu ditantang, ya tidak usah ditantang. Kalau ditantang balik, kalian sendiri yang akan repot.